Kita menyebut kita fuckboy. Fuckboy itu fasih komunikasi boy. Boleh kan? Sedikit memaksa tapi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang balik lagi sama gue Gasan Syakik Albak di channel Down to Earth ID. Oke, jadi ini ada orang yang baru muncul di YouTube gue, mukanya baru, tapi gue udah kenalnya cukup lama lah ya. Tapi sebelumnya ini konten gue ini baru nih. Ini karena gue ngelihat ketika ada orang yang tidak mempunyai pendidikan tinggi. Anjing. Tidak punya. Dan ini apa ya? Gue menghargai seorang teman gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang perkuliahan atau yang bijak kan kayaknya lu kurang cocok ya. Bukan tidak cocok, Tapi tidak sampai. itu jujur banget sih. Tidak sampai anjing. Nah makanya gue memutar otak gue dan gue lihat ini kayaknya belum ada nih. Kita akan meriak cerita-cerita mahasiswa. Gue punya namanya ini Gong. Apa tuh? Cinta Hawa. Cinta Hawa. Cerita canda tawa mahasiswa. Boleh. Oh, gila. Masuk. Filosofis Masuk, banget masuk. gak sih men? Boleh, Gila. Boleh kan? Boleh. Jadi kali ini gue bener-bener bakal nge-react kehidupan anak-anak mahasiswa yang gue rangkum dari Instagram. Tapi sebelumnya gue mau nanya nih Gung, formalitas lah, apa kabar lu sih? Sehat. Oh. Ya gini-gini aja. Gini-gini Gua aja. mah kusut. Tapi lu perkenalkan diri lu sendiri dulu deh. Ya, Gung. jadi gue Agung Ramadhani nih, kayak ini aja, dosen gitu kan. Perkenalan, berdiri. Tapi gitu kan. ini kan muka-muka lu kan akan nanti banyak video nih sama lu kan. Jadi harus perkenalan dulu Oh formalitas. iya. Jadi gue Agung, panggilnya Agung gitu kan biasa. Terus gue anak Bekasi, tapi jarang gue di Bekasi. Oh jarang Bekasi. Gitu, Sekarang lagi kuliah. Kuliah gue di Unsud. Oh di Unsur. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Itu angkatan berapa? Gue masuknya di Unsud 17. Jadi kita langsung ke topiknya nih ya. Yoi. Jadi video pertama ini kita dengerin dulu, Gung. React gitu ya kan, cuy. Wah, emang sih. Jadi ini Gung, anak-anak Ini SD ya, dulu sama anak SD sekarang. Paham gue. Anjing emang gue gedek banget nih ngeliat SD zaman sekarang nih. Udah kayak autis anjing, jadi main HP begini. Kalau misalkan gue dulu pas SD nih, Gung, ini kita sedikit flashback ya, konten-konten asik lah ya. Gue itu dulu pernah betak pentil roket, cuy. Lu pernah Ban ya? Ban Iya, sih. Warna-warni ada roket, bentuk-bentukan. ada dadu. Iya. Itu banyak banget sih dan kayak tanpa ada rasa salah aja gitu. Ya Allah, SD gue masih anjing, gue masih bedakan sini cemong-cemong, minyak gorengan anjing dulu. Terus anak SD sekarang kayak yang apa ya, main HP gadget segala macam. kayak nggak asik banget. Lu ngalamin nggak sih pas dulu lu main Tamiya? Iya, main Tamiya. Iya. Dulu gue nangis tuh gara-gara main Tamiya. Pas lu gara-gara dibully kan? Pas Iya. kecil. Pengen ngomong kasar. Gak apa-apa. Gue dulu pas kecil dia sih dibully gue. Iya. Iya, soalnya dulu jelek gue. Oke. Tapi sekarang lu mengaku lu keren gitu. Keren lah. Keren gue sekarang. Nah, tapi ini sih Gung, dulu kan masih ada namanya gingseng ya? Gingseng. Gangsing. Gangsing anjing. Gue kebanyakan ini nih. Goblok. Anjing. Gingseng. Boleh. Dari SD dengan gingseng anjing. Itu cepu Mental coy. banget hidup lu anjing. Lu tau gak sebutannya cepu, ceban puyeng? Coba puyeng. Itu hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Yang tahu-tahu aja. Iya. Kalau misalkan kalian kan yang berkelas kayak Smirnoff, vodka, kayak nggak asik banget kalau 10.000 deh, cuma 10.000. Cuma 10.000. Lu bisa campur bensin, spiritus. Udahannya tinggal asyhadu an la ilaha illallah. Itu tinggal tunggu koin doang. Iya. Nah, ini sebelum kita masukin ke video kedua, ini kita promosi teman kita lah ya. Kita sebagai teman
yang tidak memungut biaya, emang anjing. Tidak dipungut biaya anjing. Tidak dipungut biaya. Jadi ini kan lu punya bisnis kopi lah ya. Ini namanya Coffee Time. Coffee Time. Ini buatan lu sendiri. Yang buat gua, tapi si Coffee Time ini punya teman gua sebenarnya, si Mikel. Oh, Mikel. Si Mikel Tambayong. Mika. Oh, Mika. Wah, banget. Mikir aja bukan gingseng ya. Ya jadi gua di sana ya gua ngebar lah, ngebantu dia, karena pada intinya ketika teman gua sukses ya gua juga ikut senang gitu. Walaupun gua ya hidup gua tidak perlu dengan hal-hal yang sangat mewah ya. Mewah gitu. Gua ngerokok pun udah seneng banget. Oh iya. Apalagi kalau misalkan rokoknya Marlboro gitu ya. Rokok pergaulan. Tapi karena kan ini cocok banget berarti ya, walaupun karakter lu karakter dajal, tapi sifat lu down to earth banget men. Jadi itulah kenapa gue menghadirkan anak-anak yang sederhana. Tapi nggak tahu nih tiba-tiba ketika lu sukses korupsi sih anjing. Oke, bagi-bagi ya. Iya. Oke, kita masukin ke video kedua. Gimana tuh? Kita dengerin dulu ya. kurang ya. Kurang greget, tapi emang iya sih yang namanya izin ke toilet itu sesuatu hal yang udah wow banget aja. Tapi gue tuh dulu jujur Gong, itu gue lebih parah sih. Kalau menurut gue kayak video-video ini tuh nggak ada apa-apa ya cuy. Gue kan ngalamin lah kayak misalkan pas sekolah nih gue SMA gue 4 bos. Pengalaman gue mau di pesantren swasta negeri paket C gue udah di semua anjing. Karena ya goblok. Tapi segoblok-goblok ke orang ketika emang itu harus bangkit ya nggak sih? Bener. Itu kan masa lalu ya. Tapi sekarang juga nggak ada bedanya sih. Tapi nih gue ketika pas ini kan kita cuma izin ke toilet ya. Kalau dulu sebandel apa sih lu dulu gitu? Gue pas SMA kita ambil SMA lah, karena kan ini si cantik pakai baju SMA. Dulu pas SMA nggak bandel gue alim-alim, sholat 5 waktu, rajin mengaji. Cari aman banget anjing. Enggak, gue pas SMA ya nggak tahu, gue juga bingung kayak kenakalan gue SMA kayak misalnya biasa aja gitu, cabut, tinggal cabut gitu loh. Pura-pura sakit ya, gue pura-pura sakit. Lu tau gak sih men, dulu gue itu sempet 2 bulan gue gak sekolah. Gue kan habis dari pesantren, gue di pesantren. Ya lu tau lah kayak misalkan gue hampir kayak gak ada temen gak sih? Cuman temen gue si Zila. Lu masih inget gak? Weh Zila Erik, barangkali lu tonton. Miss you brother. Miss you. Sekarang dia udah sukses banget. Itu gue sama dia tuh hampir gak pernah ke kelas cuy. Yang cuma tidur-tiduran. Tahu banget gue. Itu banyak banget sih emang anak-anak pesantren tuh. Tapi tidak bisa untuk mengkotak-kotakan. Tapi yang gue lihat emang sepenuhnya temen-temen gue ya. Begitu di pesantren terkekang, begitu keluar dia bebas-bebasnya manusia yang pernah ada. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Iya benar. Nah ini kita langsung lanjut lah ya ke video selanjutnya nih. Ini si cantik juga sih. Jadi gue doyan ya. Jadi ini kita menyebut kita fuckboy. Fuckboy itu fasih komunikasi boy. Boleh kan? Sedikit memaksa tapi boleh. Filosofis banget gitu men. Oke kita lanjutin. Jadi salah jurusan doi. Tapi gue salfoknya ke ceweknya. Tapi kenapa ceweknya itu tidak semua di videonya, malah kertas yang ditunjukkan? Gimana sih anda ini? Si mbak yang nilainya jelek-jelek di IPA kita sama. Tapi ini kan berbicara tentang salah jurusan gue. Kalau lu sesuai nggak sih sama jurusan lu? Kalau gue dulu emang kayaknya gengsi ya. Gue kayak mikirnya anak IPA tuh pinter, keren. Jadi gue kayak yang gue harus IPA, walaupun gue gak sanggup juga pokoknya gue harus IPA gitu. Ya walaupun gue akhirnya kimia remet 5 kali, matematika remet gak udah, tapi tetap gue bangga jadi anak IPA. Walaupun gue sekarang jurusan peternakan ya? Gak tahu gue ngapain. Peternakan itu IPA apa IPS sih? IPA lah. IPA ya? Iya, dia lebih ke biologi gitu. Anatomi fisiologi.
reproduksi. Ya itu, gue mau masuk ke situ tuh. Kayaknya lu masuknya yang lebih ke sistem-sistem sama mas. Jadi lu pengen masuknya ke situ kan? Ya masa gue nggak masak? Enggak dong. Tapi gue ini sih kayak gue kan emang manajemen gue. Ketika gue SMA 4 sekolah gue tuh IPA semua cuy. Jadi kalau menurut gue juga kagok sih. Dan menurut gue ini relate banget ke anak-anak kampus yang salah jurusan tuh banyak kalau menurut gue. Iya. Tapi kalau gue tipsnya nih, walaupun ini konten banget ya untuk saat ini, tapi gue untuk memberikan sedikit motivasi edukasi. Yang penting kalian tuh harus bisa namanya adaptasi. Itu benar, poin banget sih. Dan gue berhasil gagal. Berhasil gagal, nggak salah dong. Karena Gak berhasil salah, kan itu sifatnya universal. Iya. Ketika lo mencapai apa yang lo pengenin, berarti itu berhasil. Ketika lo pengen gagal, tapi itu suatu achievement lo, gue berhasil gagal nih, berarti lu keren men. Keren ya. Keren gagal. Tapi ini sih kalau misalkan kita kan kalau apa ya, dibilang tuh jurusan itu susah sih Gung untuk kita ngambil ya. Karena kadang kalau kita pengen misalkan di TB atau jurusan yang bagus banget, tapi nggak sesuai harapan, sakit juga. Iya. Jadi kalau menurut gua apa yang lu dapet nikmatin aja men. Gila positif banget nggak sih? Jadi kita langsung masuk aja ke konten yang selanjutnya nih ya. Selanjutnya. Paham nggak lo? Jadi dia tuh fuck girl. Oh, jadi nggak dia tuh nyalahin cowoknya, siapa salah lu ngechat banyak cewek. Iya, dia juga bisa. Iya gitu. Tai sih ya. Tapi banyak sih kalau menurut gue kayak sebutan-sebutan untuk fuckboy kayak gitu tuh nggak apa ya. Banyak loh fucker yang banyak juga di chatin atau balas chat itu banyak cuy. Jadi ketika ada sebutan fuckboy itu seolah-olah laki-laki tuh brengsek banget cuy. Iya, main sana sini, celap-celup sana sini. Iya, padahal iya juga sih. Enggak, gua. Oh enggak. Oke, gua juga enggak sih. Karena susah. Kecuali mah yang kalau di Twitter ya. Oke, Gung. Tapi kan ini kalau misalkan ini sih buat konten asik-asik ya, buat cewek-cewek. Apa lah ya masih bandel-bandel. Ini kan masih kayak memilah-milih, tetapi jangan salahkan juga ketika karma itu datang ke kalian. Ketika nanti lu bener-bener sayang ditinggal cowok, mampus. Iya gak sih? Gue males sayang-sayangan, cinta-cintaan. Fuck ya. Oke, di konten terakhir nih Gung. Di video yang terakhir. Karena nangis melihat ini. Gila. Gila gak sih? Keren sih, keren. Kita bacain komentarnya dulu ya. Bertemu berpelukan, berpisah tanpa berjabat tangan. COVID-19 gila. Ngerasain komen sebelum disuruh libur. Jadi inget pensi perpisahan. Kalau menurut gue ini kayak ajang kangen-kangenan gak sih? Kangen-kangenan nih, karena gimana ya, kita udah lama tidak bertemu ya kan, karena COVID ini. Jadi ya gimana anak SMA nggak ngerasain euforianya juga. Terus kayak ya gue sebenarnya juga kangen sih sama kampus. Ya formalitas. Kangen kantinnya bro. Iya. Nongkrong ya? Nongkrong ya sama teman-teman gue. Kalau dosen mata kuliah mah enggak ya? Enggak sih gue. Jadi jujur banget sih. Tapi kalau misalkan gue juga sedikit agak munafik sih. Karena ketika lo the real ya, lo nongkrong atau misalkan kayak bener-bener cuma main gadget, ketika emang lagi kayak gini, lu bisa bilang kangen. Oh iya. Nah itu nongkrong gini semua. Gini semua. Jadi ini adalah virus corona, ketika kita ngambil positif ya, adalah ajang lu untuk introspeksi ke teman-teman lu. Jadi hargain untuk selanjutnya ketika ini virus ini corona sudah selesai, mudah-mudahan secepatnya ya, dan kalian memaksimalkan lah namanya pertemanan, persahabatan. Jadi bisa lebih erat lagi sih nanti kalau misalnya gue rasa nih kelar corona gitu kan, kita udah lama gak ketemu pas ketemu lagi kayak
wes kayak gini aja kita udah berapa tahun nggak sih? Udah lama banget. Gue pernah ketemu. Jadi lebih asik lagi cuy. Itu kayak banyak cerita gitu. Tapi gue bingung nih kalau misalnya pas begitu udah ketemu nongkrong. Yang ceritain apa? Lu selama ini corona ngapain nih? Gue rebahan. Udah habis rasa topiknya. Iya, kalau kayak gini kan banyak pembahasannya. Kita gibahin cewek-cewek yang ada di kampus ini. Oke, jadi segitu aja nih, Gung. Oh, udah nih. Iya, jadi jangan sampai panik, jangan sampai takut untuk karena virus corona ini, tapi tetap waspada. Jadi pesan terakhirnya, karena di video terakhir ini kan sangat memotivasi ya, namanya kerinduan, namanya juga kesenjangan yang tadinya pernah kita alamin, tapi tiba-tiba dihadapkan dengan situasi kayak gini, kalian kangen, kalian rindu. Jadi gitu aja, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Jadi kita cheers dulu. Cheers Thank you. Dulu. Dari Coffee Time.